Halo, selamat pagi semuanya. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya dengan pembacaan buku The Promise dalam bahasa Inggris, lalu saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang kita tinggalkan sebelumnya, yaitu mulai dari halaman 10 sampai halaman 13. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai uh, reinkarnasi sebelumnya dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche, yaitu kita akan membahas tiga reinkarnasi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah Magadha Samu, Mahasiddha Virupa, dan Tommy Sambota. Mari kita mulai. Jadi ini adalah cover dari buku The Promise, ya, dari mana saya akan membaca. Kita akan mulai dari halaman 10 hari ini. Kita akan mulai dengan Magadha Sangmo. Mungkin bagi kalian yang familiar dengan cerita-cerita uh, agama Buddha zaman dahulu, mungkin kalian kenal dengan figur Magadha Sangmo. Magadha Sangmo ini adalah reinkarnasi sebelumnya dari guru saya. Magadha Sangmo di sini ini adalah gambar lukisan dari Magadha Sangmo, ya, ada gambar di bagian kiri atas. Magadha Sangmo, the great female student of the historical Buddha Sakyamuni, began the tradition of offering food and incense, which is still practiced today. Jadi, bisa kita lihat di sini bahwa Magadha Sangmo adalah salah satu murid uh, wanita dari Buddha Sakyamuni dari zaman Lord Buddha dulu, dan dia yang memulai tradisi untuk mempersembahkan dupa, ya, atau incense, dan juga makanan yang yang dia mulai 2500 tahun yang lalu masih kita praktekkan sekarang. Jadi di sini kita mulai. Slam Rinpoche's first recognized incarnation was Magadha Sangmo, the daughter of Sudatta, who was a disciple and primary patron of Lord Buddha Sakyamuni. It was Sudatta who built and offered Buddha the first monastic abode called Jetavana. Sudatta's practice of generosity earned him the name Anathapindika, which translates as feeder of the homeless and helpless. It was also Sudatta who established the correct attitude to follow when sponsoring the virtuous work and deeds of one's guru. Jadi, Magadha Sangmo merupakan putri dari patron atau pendukung atau sponsor dari Lord Buddha Sakyamuni, yaitu yang bernama Sudatta. Sudatta sendiri sangat terkenal karena beliau banyak menyumbang dan berbuat amal, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Anathapindika, atau dia yang memberi makan bagi mereka yang tidak punya rumah dan tidak punya pertolongan. Magadha Sangmo juga membangun kediaman Sang Buddha Sakyamuni yang bernama Jetavana, yang ruinnya itu masih ada di India sekarang ini, ya. Dan juga Sudatta lah yang mengestablish, atau maksud saya Sudatta sendiri adalah yang memulai tradisi atau tingkah laku atau pikiran motivasi seperti apa yang harus kita punya pada saat kita menyumbang, ya, atau memberi untuk mendukung pekerjaan yang baik dari guru kita sendiri. Jadi beliau yang memulai hal ini, ya. Following in the footsteps of her father, Magadha Sangmo began the tradition of offering food and incense to the Buddha and his monastic community, which is still practiced to this day. She is perhaps best known for single-handedly bringing Buddhism to thousands in the city of Bokhara. Magadha Sangmo invited Buddha and his entourage to Bokhara to partake of a meal
by offering incense and heartfelt prayer from the rooftop of her home. When Buddha and his entourage miraculously descended from the sky, the very next day to partake of the food offerings and give teachings, thousands developed faith and their minds turned to Dharma. Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat Magadha Sangmo itu sudah dewasa, beliau itu dinikahkan dengan seorang pria dari Magadha. Di Magadha itu pada saat itu mereka belum mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi Magadha Sangmo ini pada suatu hari dengan approval dari suaminya dan juga mertuanya, dia pergi ke atap rumahnya dan juga mengundang dan juga mempersembahkan dupa kepada Lord Buddha dan juga memohon kepada beliau untuk datang untuk berpartisipasi dalam feast atau pesta pesta makan yang sudah dipersiapkan. Jadi beliau dan keluarganya, Magadha Sangmo dan keluarganya sudah menyiapkan jamuan bagi Sang Buddha. Jadi pada hari yang sama beliau pergi ke atap rumahnya dan juga mempersembahkan dupa dan memohon kepada Buddha Sakyamuni untuk datang ke rumahnya dan juga berpartisipasi dalam jamuan tersebut yang telah disiapkan bagi Sang Buddha. Dan karena kesungguhan hatinya, Buddha Sakyamuni datang dengan beberapa muridnya. Beliau itu pergi dengan terbang ya. Mereka juga karena spektakelnya Buddha datang bersama disciplesnya dengan cara yang cukup gaib pada saat itu. Mereka ada yang datang dengan mengendarai singa, mengendarai garuda, dan juga berbagai mythical animals atau hewan-hewan mistis lainnya. Sehingga melihat keajaiban ini, orang-orang dari Gokhara ini, tempat Magadha Sangmo itu tinggal, pada saat itu menjadi takjub dan juga mereka jadi mendevelop atau jadi mempunyai faith ya atau keyakinan kepada Sang Buddha. Dan karena Sang Buddha datang dan berpartisipasi dalam jamuan makan yang telah disiapkan oleh keluarga Magadha Sangmo dan juga memberikan ajaran bagi banyak orang di Gokhara ini, tempat Magadha Sangmo tinggal pada saat itu, jadi mempunyai keyakinan dan juga pikirannya lebih tertarik kepada Buddha Dharma ya, untuk mempraktikkan Buddha Dharma. Thus, Magadha Sangmo's story is one of pure devotion towards the Buddha that in turn makes the Dharma available to countless others, and she is immortalized in the scriptures of all three Buddhist traditions, Theravada, Mahayana, and Vajrayana. Through her faith, devotion, and selflessness in serving others, she achieved arhatship during her lifetime as a lay householder, another indication that one does not need to be ordained in order to gain realization. Karena itu, cerita dari Magadha Sangmo ini adalah cerita bahwa seseorang yang sangat setia dan mempunyai keyakinan yang murni terhadap Sang Buddha, dan karena keyakinannya tersebut beliau telah membuat Dharma, Buddha Dharma atau ajaran Sang Buddha itu tersebar, available kepada banyak orang ya yang ada di Siti Gokhara. Dan karena jasa-jasa beliau itulah cerita dari Magadha Sangmo ini banyak tertulis dalam kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi, baik itu Vajrayana, Theravada maupun Mahayana. Karena keyakinannya dan rasa tidak mementingkan diri sendiri dari Magadha Sangmo ini dan juga kesetiaannya kepada Sang Buddha, dia
pada saat kehidupan tersebut dia mencapai menjadi arhat, ya. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa seseorang itu tidak perlu menjadi biksu, ditabiskan menjadi biksu atau biksuni untuk mendapatkan kesadaran, ya, atau pengertian. Jadi ini adalah cerita dari salah satu inkarnasi sebelumnya guru saya, yaitu Magadha Sangmo. Sekarang kita akan lanjut ke cerita selanjutnya, juga reinkarnasi guru saya yang sebelumnya, yaitu Mahasiddha Virupa dari abad ke-9, ya. Jadi di sini, one of Rinpoche's previous lives was the great Mahasiddha Virupa who lived during the era of the 84 Mahasiddhas of India. Mahasiddhas are yogis who have achieved great attainments through their tantric practice and as a result display unconventional and often controversial behavior attributed to their profound realizations of the teachings. Jadi, salah satu dari inkarnasi sebelumnya Cem Rinpoche adalah Mahasiddha Virupa yang hidup pada zaman 84 Mahasiddha di India. Ya. Mahasiddha sendiri adalah pertapa yang telah mencapai beberapa keberhasilan di sini karena mereka melakukan praktek tantra dan sebagai hasilnya mereka juga menunjukkan dengan cara-cara dan kadang-kadang tingkah laku yang tidak biasa atau kontroversial, yang cara-cara mereka yang kontroversial ini itu karena mereka telah mendapatkan pengertian atau kesadaran dari ajaran Sang Buddha sendiri. Jadi selanjutnya adalah Virupa was a monk and incumbent of Nalanda Monastery who was later enthroned as its abbot. During the time Virupa would debate, compose Dharma texts and give teachings on the sutras, while at night he would secretly engage in the practice of Chakrasamvara. However, after many years of practice without any apparent results, and after a series of bad dreams that he misread to be negative signs, he vowed to stop pursuing the Vajrayana path and symbolically threw his mala into the latrine. Jadi di sini Virupa sebelumnya adalah seorang biksu yang belajar di Nalanda Monastery. Nalanda Monastery adalah universitas yang cukup melegenda, universitas agama Buddha yang cukup melegenda di India, yang sisanya atau sisa bangunannya masih kita bisa lihat pada hari ini. Yang kemudian jadi Virupa ini terkenal karena dia bisa mengkomposisikan teks Dharma, ya, dan juga bisa berdebat dan juga bisa memberikan ajaran mengenai sutra, sementara pada malam hari dia akan melakukan praktek tantra Chakrasamvara. Tetapi setelah melakukan praktek ini selama bertahun-tahun, dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, dan juga malah dia mendapatkan mimpi buruk, ya. Di sini dia melihat ini atau salah memperkirakan ini sebagai pertanda buruk, dan karena itu beliau bersumpah untuk tidak melakukan untuk meninggalkan aliran Vajrayana, dan juga dia melempar rosarinya ke dalam toilet, ya. Latrine itu adalah tempat kalian membuang kotoran di situ. That very night, the female Buddha Nairatmya appeared to Virupa in a dream and revealed that he was on the verge of spiritual realizations. The next day, Virupa retrieved and purified his mala, preserved with his practice, and over the next 7 days gained increasing realizations until he achieved the 6th stage of enlightenment on the 7th day. Jadi pada hari yang sama dia membuang rosarinya, Buddha wanita yang bernama Nairatmya itu menunjukkan dirinya kepada Virupa dalam mimpi, dan beliau mengatakan bahwa sebetulnya Virupa itu ada di jalur yang benar,
dan dia hampir mendapatkan kesadaran atau pengertian dari hasil praktek yang dilakukannya selama ini. Dan karena itu pada hari berikutnya Virupa mengambil kembali rosarinya dan juga dia konsekrasi rosarinya lagi dan juga melanjutkan prakteknya lagi. Pada 7 hari setelahnya, beliau Virupa ini mendapatkan banyak kesadaran dan pengertian sampai pada akhirnya dia mendapatkan pencerahan pada tahap ke-6 pada hari ke-7. Shortly thereafter, rumors began to spread in the monastery that he consumed meat and intoxicants. Others saw beautiful women in the vicinity of his chambers, although in actuality they were dakinis, celestial beings partaking of his chok offering. Consequently, Virupa was evicted from the monastery for his supposed misdeeds. Jadi tak lama setelah beliau mendapatkan kesadaran dan mencapai pencerahan tahap ke-6, mulai banyak gosip yang tersebar di monastery, di Nalanda Monastery, bahwa Mahasiddha Virupa itu makan daging dan juga dia mengambil minuman-minuman beralkohol, dan juga banyak yang melihat ada wanita-wanita cantik di ruangannya atau di kamarnya. Padahal sebetulnya wanita-wanita cantik yang dilihat ini adalah dakini atau biasa kita sebut malaikat, atau di sini adalah makhluk gaib yang turut berpartisipasi pada persembahan cok yang dilakukannya. Persembahan cok itu biasanya dilakukan untuk tantra ya, praktisi tantra. Jadi karena itu, karena banyak gosip-gosip yang tersebar ini, Virupa itu diusir dari biara dan karena tindakan-tindakan yang dianggap salah ini. Jadi setelahnya, thereafter, Virupa roamed the countryside as a wandering yogi and manifested outrageous behavior, which includes frequenting brothels and drinking establishments, wearing flower garlands on his head, and putting all manner of random items into his mouth, like insects and radishes. This was also the period during which he performed many miracles, including parting the river Ganges amongst all his miraculous deeds. Virupa is perhaps most famous for stopping the sun from setting while drinking at the tavern. In the end, the entire kingdom, along with the king, became his disciples, with his eccentric way, Virupa performed many miracles to bring countless beings to the Dharma. Jadi setelah beliau meninggalkan biara Nalanda, Virupa mulai pergi ke berbagai tempat ya di negara tersebut, dan juga beliau menjadi pertapa yang berkelana, dan juga beliau banyak melakukan tindakan-tindakan kontroversial atau tidak biasa, yang termasuk pergi ke tempat prostitusi atau minum-minuman keras, juga mengenakan kalung bunga di sini, flower garland di kepalanya, dan juga dia mulai memasukkan banyak barang-barang aneh ke mulutnya, seperti contohnya serangga maupun sayur mayur ya di sini. Ini juga merupakan periode atau waktu di mana beliau banyak melakukan keajaiban di sini, termasuk beliau membelah 2 sungai Gangga ya di India, dan juga mungkin yang paling tindakan ajaib yang paling terkenal yang dilakukannya adalah dia mencegah matahari untuk terbenam ya selama 3 hari. Dan karena itu, karena keajaiban yang dilakukannya ini, raja dari negara tersebut ya, dari kerajaan tersebut, dan juga rakyatnya, mereka jadi memiliki keyakinan ya, takjub dan memiliki keyakinan terhadap
Lord Virupa atau Mahasiddha Virupa ini, ya. Dan juga karena dan mereka semua menjadi murid Mahasiddha Virupa. Jadi dengan cara-cara yang tidak biasa, Mahasiddha Virupa banyak melakukan keajaiban dan banyak membawa orang pada masa itu ke jalan Dharma. One of the foremost disciples was the Mahasiddha Dombi Heruka, who was one of previous lives of Lama Tsongkhapa. Salah satu murid Mahasiddha Virupa yang salah satu yang utama atau terkenal adalah Mahasiddha Dombi Heruka yang juga merupakan reinkarnasi sebelumnya dari Lama Tsongkhapa yang mendirikan aliran Gelugpa atau aliran topi kuning dari agama Buddha. Ya, jadi di sini ini adalah lukisan atau depiction dari Mahasiddha Virupa. Jadi the great Mahasiddha Virupa, well known for parting river Ganges and stopping the sun from setting, was in fact a highly realized being known for his tantric practice. Jadi Mahasiddha Virupa ini yang banyak melakukan tindakan keajaiban seperti membelah sungai Gangga dan juga mencegah matahari untuk terbenam, sebetulnya adalah makhluk yang berkesadaran tinggi dan juga dikenal sebagai ahli tantra, ya, dan dikenal karena praktek tantra yang dilakukannya. Kita lanjut ke reinkarnasi setelahnya guru saya, yaitu adalah Tomi Sambota. Ya. Jadi Chem Rinpoche's third recognized incarnation is the legendary Tomi Sambota, an exceptionally intelligent Tibetan scholar who is credited for the invention of the Tibetan script. Jadi inkarnasi ketiga, ya, dari Chem Rinpoche adalah Tomi Sambota. Dia itu terkenal sebagai Tibetan scholar atau cendekiawan di Tibet yang menemukan atau menciptakan alfabet Tibet atau Tibetan script di sini. Ya. During the reign of Emperor Songtsen Gampo, Tomi Sambota, along with 7 other scholars, was chosen to travel to India to study the Indian language, grammar, lexicography, poetry, literature, and philosophy, with the ultimate goal of creating a script for the Tibetan language. As the sole survivor of the expedition, Tomi Sambota returned with various texts and written materials, which were some of the very first Buddhist scriptures to enter Tibet from India. Jadi pada masa Kaisar Songtsen Gampo, ya, di Tibet itu berkuasa, Tomi Sambota itu dikirim bersama 7 cendekiawan lain untuk pergi ke India untuk mempelajari bahasa India dan juga termasuk tata bahasanya, leksikografi, syair, bagaimana membuat syair, literatur, dan juga filosofi, ya, di sana. Jadi tujuan utama mereka itu dikirim adalah untuk menciptakan skrip atau alfabet dari bahasa Tibet. Jadi dari semua cendekiawan yang dikirim ke India, hanya Tomi Sambota yang selamat. Dan Tomi Sambota itu kembali ke Tibet, ya, dengan berbagai scriptures, kitab suci, dan juga teks, dan juga bahan-bahan tertulis, ya, di situ. Dan ini merupakan salah satu dari Buddhist scriptures atau kitab suci agama Buddha yang pertama yang datang dari India ke Tibet. Upon his return to Tibet, Tomi Sambota commenced the monumental project of developing the Tibetan script based on the Devanagari and Kashmiri script. He also composed 6 treatises on Tibetan grammar, 2 of which are still in use today. This work not only formed the foundation for the country's written language, but also enabled many precious texts to be translated from Sanskrit to Tibetan, including the 21 tantric texts on Avalokiteshvara, as well as the composition of the Manikabum collection of teachings on Avalokiteshvara. Hence, Tomi Sambota's legacy
encompasses the establishment of Tibetan literacy and literary culture, as well as the preservation of Buddhist scriptures through the Kangyur, spoken teachings of Lord Buddha, and Tangyur, commentaries written by Buddha's spiritual heirs, which are some of the most complete and intact texts available today. Jadi setelah Tommy Sambota kembali ke Tibet, dia memulai proyek yang cukup besar pada saat itu, yaitu menciptakan alfabet Tibet berdasarkan alfabet Devanagari dan Kashmiri. Ya. Dia juga mengkomposisikan atau menulis Six Treatises atau buku mengenai tata bahasa Tibet yang 2 diantaranya masih digunakan hingga hari ini. Jadi apa yang telah diciptakannya atau ditulisnya tidak hanya membentuk fondasi bagi bahasa Tibet, ya, tapi juga mengenablekan atau memfasilitasi banyak teks yang berharga untuk diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Tibet, termasuk di sini 21 Tantric Texts on Avalokitesvara, yaitu 21 teks tantra dari Avalokitesvara, atau di sini Buddha of Compassion, ya, di sini Buddha pengasih, atau biasa mungkin juga dikenal dengan Chenrezig atau Kuan Im di sini. Dan juga dia juga mengkomposisikan Manikabum Collection atau ajaran mengenai Avalokitesvara. Dan karenanya Tommy Sambota, apa yang telah dilakukan Tommy Sambota, ya, dia menciptakan atau memfasilitasi penciptaan alfabet Tibet, dan karenanya dia banyak mempreserve atau melestarikan kitab suci ajaran Buddha melalui Kangyur atau spoken teachings of Lord Buddha atau kata-kata dari Sang Buddha sendiri, dan juga Tangyur atau penjelasan dari ajaran Buddha yang dijelaskan oleh pengikut ajaran Buddha tersebut, ya, atau biasa kita sebut dengan Buddha spiritual heir di sini. Dan juga merupakan teks yang paling komplit yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Jadi itu semua karena kontribusi dari Tommy Sambota. Jadi dengan selesainya halaman 13 ini, kita akhiri live stream hari ini. Maaf, hari ini suara saya tidak begitu jelas, ya. Jadi kita pada live stream selanjutnya saya akan melanjutkan lagi membaca The Promise dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi terima kasih karena telah mengikuti live stream saya, dan sampai jumpa di live stream selanjutnya.